Baik, selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengupas pertemuan kedua tentang digital business, yang dimana pertemuan ini adalah melanjutkan pertemuan yang kemarin, ya terkait ekosistem dari digital business yang keuntungannya adalah untuk riset yang akan datang, ya. Yang seperti kita ketahui bahwa kalau kita berbicara internet itu nggak ada habis-habisnya. Semua orang butuh internet. Pokoknya intinya adalah pada saat orang sudah membawa smartphone, orang pasti berbicara masalah internet. Itu. Jadi nggak akan habis-habis topik terkait internet tersebut. Nah, kalau kita berbicara digital bisnis adalah menjadi bisnis semua orang. Kenapa? Ya, kalau udah berbicara digital bisnis, orang akan berbicara satu masalah branding, dua masalah sosial media, tiga masalah konten marketing. Antara branding, sosial media, konten marketing, semua itu saling terhubung, tidak bisa dipisahkan. Orang tanpa membuka toko pun secara fisik, orang sudah bisa menjual produk secara digital. Terus ada juga yang mengenal dengan email marketing, video production, SEO, web design, apps development, ya, seperti itu, SEM, seperti itu. Ini juga sama. Ini adalah bagian digital marketing. Makanya tagline-nya sekarang itu kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi atau yang dikenal dengan collaboration is new competition. Itu adalah sebuah harga mati yang harus dipenuhi di era sekarang. Jadi atau yang kita jelas kalau orang Indonesia bilang era gotong royong, seperti itu. Nah, eh, prediksi-prediksi terkait bisnis digital juga sudah pernah dijelaskan, ya, seperti misalnya menurut George Lopes, ya, seperti itu, pada tahun 2020 nanti lebih dari 7 miliar orang akan terhubung dengan internet dan setidaknya 30 miliar perangkat akan terhubung ke internet. Itu terbukti, ya. Tapi saya melihat ini akan lebih. Kenapa lebih? Karena sekarang pun eh, sekolah daring, sekolah daring itu bukan menyangkut dari perguruan tinggi saja, tapi SD, SMP, SMA, bahkan TK pun sekarang mau nggak mau adalah kuliahnya atau sekolahnya adalah daring, seperti itu. Nah, inilah New Wood, ya, New Wood baru, ya, seperti itu, New Wood, ya, atau dengan dikira dengan dunia bisnis digital. Welcome to the New World, seperti itu. Nah, eh, banyak fakta-fakta yang sudah menjelaskan bahwa perputaran ekonomi dari bisnis digital ini adalah sangat-sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Kenapa? Karena eh, ini tidak ada sekat, ya, tidak ada sekat antara batas ruang dan waktu. Orang bisa bertransaksi kapanpun, dimanapun, tanpa harus kontak fisik, ya, seperti itu. Nah, new economy dampaknya adalah satu, ya, kita lihat meningkatnya MBV, market to book value. Itu sudah terprediksi dari tahun 1990. Terus yang kedua, adanya turunnya biaya interaksi dan transformasi. Otomatis kan yang saya bilang tadi, tanpa bertemu pun orang sudah bisa melakukan bisnis, ya. Terus yang ketiga, meningkatkan pelayanan pelanggan, transparansi dan kompetisi. Ini misalnya kalau kita bertransaksi atau membeli barang secara online, ya, itu akan terlihat bahwa satu orang akan melihat reputasi tokonya satu persatu. Ini tokonya bintang berapa, pelayanan konsumennya seperti apa, terus bagaimana pengirimannya, ada komplain nggak? Nah, itu seperti itu. Nah, untuk lebih singkatnya coba kita bahas satu persatu, ya.
Itu. Nah, yang pertama itu meningkatnya MBV atau Market to Book Value seperti itu. Nah, di sini misalnya ya, kalau kita lihat orang kalau mau menginvestasikan sejumlah uang, kalau di zaman normal atau tidak terjadi seperti sekarang, oh kan orang akan melihat ini lokasinya di mana sih, berapa neracanya, berapa eh, pelanggannya setiap hari, ya seperti itu. Persepsi-persepsi itu ya sudah lumrah ya. Tapi dengan adanya new economy ya, orang akan melihat bahwa eh, perusahaan-perusahaan yang akan kita investor ini masuk nggak sih ke bursa saham satu. Dia ada nggak dalam bentuk legalitas seperti misalnya eh, ada nggak dia terdaftar di OJK misalnya, ada nggak dia misalnya eh, produk-produknya ini sudah dipatenkan dan sebagainya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dari aset tak berwujud itu seperti intelektual, networking dan branding, SDM dan talent itu menjadi harga dari sebuah meningkatnya sebuah MBV ya seperti itu. Terus new economy yang kedua adalah turunnya biaya interaksi dan transformasi. Kita lihat ya, dalam biaya bisnis, biaya transformasi dan biaya interaksi, perkembangan teknologi bisa menurunkan biaya-biaya tersebut. Otomatis berarti seperti kayak buruh, bahan baku, lahan energi, itu menjadi bisa ditekan. Kenapa ya? Karena semuanya memakai by teknologi. Bahkan sampai para ahli pun memprediksi akan terjadi pergantian tenaga manusia ke tenaga robot. Nah, ditambah percepatan dari pandemi ini. Mau nggak mau seperti itu. Jadi, eh, artinya apa? Berarti kita akan selalu dipaksa untuk melakukan sebuah perubahan. Seperti itu. Nah, perkembangan teknologi informasi juga bisa mengurangi biaya interaksi. Otomatis misalnya saya eh, mau ketemu klien pun tidak mesti harus datang jauh-jauh bertemu. Tapi sekarang kan sudah ada fasilitas video conference dan sebagainya. Seperti itu. Nah, eh biaya biaya yang ditebulkan dari pertemuan secara fisik itu nanti bisa diganti dengan biaya interaksi. Biaya interaksi itu gini, biasanya biaya-biaya yang harus kita bayar, misalnya saya harus bertemu klien di daerah X. Itu kan berapa bisa sampai 2 3 kali, otomatis kalau saya memakai pesawat itu bisa sampai 5 kali. 5 kali ketemu berbicara deal, topiknya ini topiknya pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini dan seterusnya. Tapi dengan adanya media teleconference, kita bisa meeting kapanpun, ya, dimanapun, ya. Entah saya lagi nyetir, entah saya lagi duduk-duduk, entah saya lagi misalnya di kantor, entah saya sebelum tidur dan sebagainya. Jadi ide-ide kreatif itu ya selama masih ada internet itu bisa dipakai seperti itu. Terus meningkatnya pelayanan pelanggan, transparansi dan kompetisi. Nah, intinya apa? Service excellent akan selalu menjadi panutan dalam eh, bisnis. Ya, misalnya contoh, kalau kita bertransaksi di toko X secara online, kita ngasih bintang 5, secara otomatis reputasi toko tersebut akan naik. Kalau kita ngasih bintang 1, orang lain mau membeli juga mikir-mikir. Otomatis apa? Di sini perlu kerjasama antara kedua belah pihak. Seperti itu.
Dan kalau toko itu banyak bintang 5-nya hanya satu bintang satu, kadang-kadang dicurigai ini. Ini oknum yang merusak toko atau tidak? Biasanya kan seperti itu. Nah, semakin orang banyak bertransaksi dan ngasih bintang 5, biasanya satu bintang itu akan diabaikan. Berarti ini adalah oknum saja, seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah perusahaan yang kalah bersaing akan cepat tergusur, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, seperti itu. Rata-rata yang saya bilang tadi ya, pemanfaatan kolaborasi ya, kooperasi perusahaan atau per individu itu menjadi harga mati ya, seperti itu. Nah, tengoklah sekarang perusahaan-perusahaan retail ya sudah terjun ke e-commerce ya, seperti itu. Apapun mau toko yang kecil, mau pabrik-pabrik, semuanya turun ke e-commerce. Kenapa ya? Eranya memang sudah seperti itu sekarang. Inilah ekonomi digital. Makanya rekan-rekan harus bisa membiasakan ke semua platform, tidak bisa sendiri, seperti itu. Nah, eh, ekonomi digital di sini ya, intinya kita tidak berbicara siapa yang kuat, siapa yang lemah dan sebagainya, tapi kita berbicara masalah survive ya, survive. Survive itu dianalogikan adalah bagaimana seseorang atau perusahaan tuh bisa bertahan. Seperti kayak Amikom. Di pandemi ini Amikom tuh termasuk yang survive-nya lebih. Kenapa? Karena kita bisa menyesuaikan. Karena kita sudah terbiasa mau kuliah secara fisik, mau secara online, ternyata apa? Dari kalangan dosen dan mahasiswa sudah sangat bisa beradaptasi. Ya, seperti itu. Intinya apa? Kita harus berubah. Semua harus berubah. Dari aspek individu terutama perusahaan, ya, visi misi juga harus dikaji kembali, semua harus berubah ya, seperti itu. Atau yang misalnya kita harus melihat kita transformasi bisnis digital, itu juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, seperti itu. Terus ini juga sama ya, karakteristik dari ekonomi digital. Ya, seperti kita lihat misalnya ini saya akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah knowledge, digitization, virtualization, molecular, internet working, disintermediation, convergence, innovation, prosumption, immediacy, globalization, discordance. Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu. Nah, karakteristik ekonomi digital mesti yang pertama yang harus ditekankan adalah knowledge. Knowledge ini merupakan eh, patokan yang harus kita pakai dalam setiap produk atau kita akan menciptakan brand baru ya, seperti itu. Digitization misalnya apa ini misalnya dalam rangka harga dan sebagainya. Virtualization atau physical things can become virtual. Jadi demo-demo produk yang tadinya harus secara offline, sekarang mau nggak mau kita harus menciptakan secara virtual. Terus modularization, kita juga harus mengemas dalam berbagai media. Internet working juga sama. Jadi ini juga bagaimana caranya membuat internet itu menjadi berdaya saing tinggi. Disintermediation ya, ini yang terjadi misalnya ini tidak boleh ada sekat antara produsen dan konsumen karena mereka ini adalah sebagai eh, media atau rantai ekonomi yang saling berhubungan seperti itu. Nah, convergence ya ini juga sama terkait dengan dinamisnya sebuah konten, terus innovation yaitu juga bagian dari eh,
sebuah inovasi bisnis, atau kalau kita tidak berinovasi ya ya miskin kita ya, seperti itu. Innovation or will die, seperti itu. Innovation or will die. Inovasi atau kamu akan mati. Seperti itu. Seperti itu. Jadi mau nggak mau inovasi itu ya harga mati yang harus kita terapkan dalam menerapkan sebuah kebijakan atau bisnis. Pro Samsung ya, ini tidak ada gap ya, yang saya bilang tadi tidak ada gap antara konsumen dan produser. Imediasi ya. Eh, kita harus berlomba dengan waktu, globalization ya, globalisasi ya. Namanya ya intinya adalah pengetahuan itu tidak ada menjadikan orang itu tidak ada jarak ya. Artinya apa? Tidak ada yang menang dalam sebuah ekonomi, yang menang itu adalah yang survive. Discord ya seperti itu. Nah, banyaknya eh, media sosial atau kontradiksi sosial yang kadang-kadang datang ya kita juga harus menyikapinya. Jadi ada media sosial secara masif, terus ada juga orang-orang yang berpahaman secara eh, kurang terhadap sebuah produk atau menjudge produk itu jelek itu juga. Jadi kita juga harus selalu melihat ya, melihat perkembangan di lapangan seperti itu. Nah, eh kita berbicara satu ya. Ini saya eh, bedah lagi dari tadi penjelasan dari secara bahasa Inggris ya atau secara definisi. Nah, kita bedah lagi dalam konsep persepsi dari eh, persepsi dari orang Indonesia terkait dengan satu knowledge ya seperti itu. Intinya knowledge ya mau nggak mau nanti menjadi eh, jenis sumber daya yang terpenting ya dan harus dimiliki dari sebuah organisasi atau orang-orang yang ada di organisasi tersebut itu. Terus digitation. Nah, ini juga sama ya. Digitation ini adalah eh, kecepatan ya untuk saling bertukar informasi seperti itu. Ya, baik secara elektronik ataupun secara misalnya virtual seperti itu. Terus ada virtualization. Nah, orang sekarang melihat bahwa negara itu dibilang kaya adalah negara yang bukan punya sumber daya alam saja, tapi negara yang punya big data. Seperti itu, pasti ya. Nah, ini seperti ini ya. Seperti itu, big data ini adalah orang yang bisa menggenggam dunia. Jadi orang yang tahu tentang big data dunia pasti dia akan mengetahui informasi ya secara detail dan need konsumen pun dia akan tahu. Terus molecularization, ya ini juga sama. Eh Molecularization ini kita anggap bukan molekul seperti pelajaran di biologi ya, bahwa eh, kita ini adalah orang-orang yang mau nggak mau harus berhadapan head to head dengan perusahaan di seluruh dunia. Mau itu perusahaan besar, mau itu perusahaan kecil, begitu sudah masuk di digital sama. Intinya apa? Konsumenlah yang harus memilih, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, pada saat konsumen memilih, otomatis apa yang harus dilakukan? Strategi memenangkan konsumen, memenangkan misalnya konsumen dalam rangka pembelian yang lebih besar, diskon dan sebagainya itu menjadi kunci utama. Itu. Internet knowing saya yakin rekan-rekan sudah paham ya kalau tanpa internet ya nggak bisa apa-apa tuh kita ya seperti itu.
Disintermediation juga sama ya, intinya kita juga butuh perantara ya seperti itu, atau semacam misalnya pasar bebas yang terjadi yang harus melibatkan semua individu ya seperti itu. Nah, convergence ya. Convergence ini kalau kita lihat ya ini ya, kalau kita berbicara masalah produk convergence ya, produk itu harus qualified seperti itu. Qualified seperti itu. Nah, berarti kalau dia qualified dia harus memenuhi standar-standar yang bisa memuaskan konsumen seperti itu. Innovation juga saya yakin rekan-rekan juga sudah paham ya, namanya innovation juga eh, dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ingin bisnisnya tetap bertahan. Seperti Amikom ya, Amikom tuh setiap tahun selalu melakukan innovation ya, karena kalau tidak melakukan innovation dia akan jatuh gitu loh. Jadi dia akan tidak akan berkembang secara sebesar ini. Makanya kalau kita lihat Amikom itu bisa besar ya, kenapa ya? Itu tadi inovasi selalu menjadi prioritas pertama. Seperti itu. Pro Samsung juga kita harus melihat di sini adalah Pro Samsung ini gimana caranya kalau sebuah perusahaan itu mengambil untung itu kecil tapi dikali faktor pengkalinya. Jadi jangan langsung mengambil keuntungan besar di awal. Kalau orang udah mengambil keuntungan besar di awal, kadang-kadang biasanya bisnisnya nggak akan bertahan lama. Seperti itu. Imediasi juga eh, sama ya. Jadi imediasi ini semacam kalau kita lihat yang namanya konsumen itu ya, dia akan selalu mencari benefit lebih dari perusahaan, dari toko, dari apapun yang menawarkan di bisnis digital. Intinya apa? Kembali lagi ke service excellent. Seperti itu. Globalization, rekan-rekan juga sudah tahu ya, intinya orang sudah berbicara masalah meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita hidup di zaman globalization yang dimana banyak sekali ada oligarki, oligarki, terus banyak sekali orang-orang yang kapitalis ya seperti itu. Mau nggak mau kita harus mengambil peluang di situ. Tujuannya apa? Ya biar kita juga bisa memenangkan persaingan di antara oligarki dan kapitalis seperti itu. Jadi yang bisa membuat kita survive adalah kita harus up to date terhadap keadaan, terhadap perubahan ekonomi seperti itu. Discord juga sama ya. Jadi kita harus paham apa sih yang terjadi saat sekarang, apa sih langkah antisipasi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, kita melihat di sini adalah eh, contoh yang sering kita lihat yang setiap hari tingkatnya itu tinggi ya, seperti itu. Tingkat need-nya itu tinggi. Satu, kita lihat shopping activity. Orang megang handphone pasti yang akan dicari mereka adalah shopping activity. Ya, kita lihat sekarang banyaknya yang mana yang shopping activity yang datang langsung ke toko apa lewat komputer atau internet. Ya, jawabannya ya pasti ya lewat internet ya, karena orang megang handphone otomatis tingkatnya banyak yang megang handphone. Otomatis apa? Pasti di handphonenya itu dia akan menginstal apps yang berkaitan dengan toko-toko online seperti itu.
Yang kedua, product selection. Ya, ya ngelihat dulu nih. Dulu orang kalau mau beli baju harus datang ke toko ngelihat bahannya. Sekarang orang cukup dari review seperti itu. Yang ketiga, transaction activity. Nah, sekarang sudah mulai ya transaction activity yang dulunya orang tidak percaya dengan metode transfer ya karena takut ditipu dan sebagainya. Tapi dengan perubahan zaman sekarang ini adalah orang percaya aja, klik barang transfer atau klik barang pay 30 day or later. Itu juga ada konsepnya. Atau cash on delivery. Semua metode itu sekarang dipakai seperti itu. Ya. Yang keempat, product consumption. Nah, ini yang selalu jadi prioritas satu. Sekarang orang bertransaksi misalnya ya seperti istri saya beli barang-barang kebutuhan sehari-hari, kadang-kadang dia nggak akan eh, tidak akan segan-segan akan beli secara online daripada dia datang ke toko langsung terkait masalah social distancing dan sebagainya. Dan toko-toko yang secara offline mau nggak mau dia harus merubah modelnya, harus merubah model seperti itu. Kalau enggak ya dia akan ditinggalkan konsumen ya. Yang kelima, product delivery. Nah, kita lihat ya sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terjun ke jasa pengiriman antar barang. Bahkan maskapai kedua terbesar di Indonesia pun udah terjun ke sana. Kenapa? Marketnya besar. Ya, seperti itu. Payment activity. Ya, sekarang orang berpikir dengan adanya kondisi sekarang, orang kan membayar secara elektronik. Ya, seperti itu. Yang terakhir ya, business communication. Ya, intinya antara penjual dan konsumen sebelum bertransaksi, nanya barang, model pengiriman, bahkan nawar pun sekarang sudah dilakukan seperti itu ya. Itu. Nah, ini ya. Jadi saya nggak akan berbicara e-commerce opportunity, Anda sudah melihat peluangnya ya seperti itu. Ini juga sama intinya adalah high risk, high profit seperti itu. Seperti itu. Jadi eh, sekarang sudah dirubah low risk, high profit. Nah, ya seperti itu. Sekarang kita lihat ya konsumen kalau packagingnya nggak bagus, bintangnya kasih jelek. Ya. Jadi bukan hanya masalah produk aja, tapi masalah pengiriman, masalah kemasan, ya seperti itu. Masalah juga kualitas produk, ya. Kalau tiga ini sudah dipenuhi, konsumen bayar berapapun nggak masalah. Asal apa? Kembali lagi ke service excellent seperti itu, ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu rekan-rekan sedikit materi dari saya. Nanti kita akan coba ketemu langsung ya nanti malam terkait dengan materi ini. Nanti untuk penjelasan saya akan coba live di YouTube. Sisanya kita akan melakukan tanya jawab ya secara meeting online. Ya, terima kasih rekan-rekan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.